Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, Selasa 26 Oktober 2021, akan dilaksanakan sidang ujian skripsi dengan judul Sistem Informasi Kasir berbasis website pada toko GA Seluler. Dan perkenalkan, nama saya Febri Taufikur Rahman. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tri Basuki Kurniawan Eskom MNG PhD selaku pembimbing saya, Ibu Eka Puji Agustini MM Mkom selaku dosen penguji, dan Ibu Fitri Purwa Ningtyas Mkom selaku dosen penguji. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Langsung saja saya akan membahas poin yang pertama, yaitu latar belakang. GA Seluler merupakan sebuah bidang usaha penjualan seperti pulsa, voucher internet, aksesoris handphone, dan berbagai macam alat listrik. Sistem informasi kasir berbasis website merupakan salah satu fungsi dalam memberikan pelayanan dan memenuhi setiap pihak manajemen. Dalam dunia usaha selalu membutuhkan sistem untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, melihat kembali, dan mengeluarkan informasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi kasir berbasis website untuk mencatat setiap transaksi penjualan dan pembelian dan dapat memantau stok barang yang tersedia. Selain itu, melalui aplikasi ini juga dapat dicatat pengeluaran biaya operasional harian maupun bulanan, sehingga pemilik toko bisa mendapatkan gambaran laba atau rugi. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang terjadi adalah bagaimana merancang sistem informasi kasir dan pendataan stok barang pada GA Seluler. Batasan masalah: pada proses penjualan, pembelian, persediaan, dan proses pembuatan laporan masih dicatat dalam buku sehingga membuat kasir kesulitan dan memakan banyak waktu untuk melihat kembali data-data tersebut. Tinjau tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membangun aplikasi perancang sistem kasir berbasis website pada toko GA Seluler yang bisa lebih memudahkan toko dalam mengakses data persediaan dan menjadikan pengarsipan data lebih efisien dengan harapan toko dapat berkembang lebih pesat. Manfaat penelitian: yang pertama, pada saat GA Seluler menggunakan sistem yang baru, maka akan lebih mengefisien waktu. GA Seluler tidak akan banyak mengeluarkan biaya karena dengan sistem yang baru akan lebih efisien. Yang terakhir, GA Seluler juga lebih efisien tenaga kerja karena sistem yang baru akan mengelola pendataan barang dan kasir dengan lebih cepat, tepat, dan akurat. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode action research dengan model pengembangan waterfall. Model ini dipilih karena dapat melakukan identifikasi permasalahan sistem lama secara rinci dan dapat mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan sistem baru yang akan dibangun secara tepat. Metode pengumpulan data: yang pertama, observasi, melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung data-data yang diperlukan pada toko GA Seluler. Yang kedua, wawancara. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data penelitian dengan bertanya kepada pihak yang bersangkutan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, studi pustaka, mengumpulkan data dengan cara mencari dan mempelajari data-data dari buku-buku dari referensi lain yang berhubungan dengan penelitian laporan tugas akhir. Metode pengembangan aplikasi: yang pertama, menganalisa, desain, kode, testing, dan support. Hasil dan pembahasan. Adapun perancangan proses ini mencakup flow map, diagram konteks sistem, diagram alir data sistem, dan kamus data yang dapat menjelaskan aliran data yang diproses sehingga menghasilkan informasi yang diinginkan. Tujuan perancang sistem: dari hasil analisis tersebut, peneliti dapat mengambil kekurangan dan kelebihan dari sistem yang sedang berjalan sehingga dapat dilakukan perbaikan agar sistem berjalan dengan baik. Gambaran umum sistem yang diusulkan: analisa sistem yang sedang berjalan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses kerja yang sedang dikerjakan atau berjalan. Sistem informasi transaksi penjualan perlu dikembangkan mengingat sistem lama yang sedang berjalan masih banyak kekurangan dan belum terkomputerisasi serta pelaksanaan prosedur yang kurang tepat, sehingga menyebabkan terganggunya proses sistem yang sedang ada.
Untuk mengantisipasi berbagai kendala yang terjadi dalam melakukan aktivitas transaksi penjualan, maka diperlukan suatu sistem informasi kasir berbasis website pada toko GA seluler. Karya kreasi yang terstruktur agar prosedur transaksi penjualan di toko tersebut menjadi lebih baik. Perancangan prosedur yang diusulkan konsumen. Yang pertama, konsumen yang akan belanja di toko GA seluler akan menanyakan dan memastikan barang yang akan dibeli kepada kasir. Yang kedua, apabila barang tersebut ada di etalase, maka konsumen akan membawa barang ke kasir. Yang ketiga, setelah itu kasir akan memeriksa barang yang dipilih oleh konsumen. Kemudian kasir menyebutkan jumlah harga yang harus dibayar oleh konsumen. Kemudian jika konsumen sudah melakukan pembayaran, kasir akan mencetak 2 buah laporan. Yang pertama, laporan berbentuk sebuah struk yaitu untuk konsumen, dan laporan kedua berbentuk PDF untuk diarsipkan. Yang selanjutnya, diagram konteks. Pada diagram konteks akan terlihat bagaimana arus data yang masuk dan bagaimana arus data yang keluar dari sistem yang berhubungan dengan entitas yang luar yang mempengaruhi sistem. Di bawah ini adalah diagram konteks yang diusulkan secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut. Data flow diagram level 1 atau DFD level 1. Pada diagram level 1 ini adalah cerminan dari proses yang ada pada aplikasi. Untuk proses yang ada pada aplikasi digambarkan oleh lingkaran yang ada di tengah pada gambar di bawah ini. Data flow diagram level 2 proses 1. DFD level 2 proses 1 merupakan gambaran aliran data dari hak akses kasir pada aplikasi. Data flow diagram level 2 proses 2 merupakan gambaran aliran data dari hak akses gudang pada aplikasi. Data flow diagram level 2 proses 3 merupakan gambaran aliran data dari hak akses admin pada aplikasi. Entity Relation Diagram atau IRD merupakan atau hubungan antar entitas dari sistem informasi kasir yang akan dirancang. Relasi tabel. Relasi tabel adalah data yang menggambarkan hubungan antar tabel yang satu dengan yang lainnya. Rancang menu dan antarmuka. Rancang menu antarmuka bertujuan untuk membuat sebuah antarmuka sistem. Rancang menu antarmuka dibuat sebelum membuat desain input-output sistem, di mana rancang menu antarmuka ini didesain dari tampilan aplikasi yang dibuat seperti form ataupun menu-menu yang nantinya akan diperlukan dalam aplikasi atau sistem. Berikut adalah form login antarmuka. Form ini digunakan oleh admin maupun petugas untuk masuk ke halaman sistem informasi kasir. Di dalam form ini admin maupun petugas harus masukkan username dan password login. Setelah login sukses, sistem akan melakukan pengecekan dan memberikan level hak akses terhadap username. Di bawah ini menu level akses petugas kasir. Di bawah ini tampilan desain antarmuka pada menu beranda level akses gudang. Di bawah ini tampilan desain antarmuka pada menu beranda level akses admin. Implementasi program. Di bawah ini adalah implementasi program untuk form login. Implementasi pada level akses petugas kasir ini berfungsi untuk melakukan transaksi penjualan yang dilakukan oleh petugas kasir. Berikut tampilan menu beranda kasir. Menu level akses petugas gudang. Pada level akses petugas gudang berfungsi untuk mengelola sebagian data seperti data stok barang, data supplier, data kategori, data pembelian barang, dan data retur. Menu level akses petugas admin. Pada menu petugas admin dapat mengakses sebuah proses halaman yang ada di sistem informasi kasir yang ada pada toko GA seluler. Berikut adalah tampilan beranda admin. Pengujian software dalam penelitian ini dilaksanakan oleh pihak customer atau penggunaan. Sedangkan untuk metode pengujian yang digunakan adalah pengujian black box
Pengujian black box adalah pengujian aspek fundamental sistem tanpa memperhatikan struktur logika internal perangkat lunak. Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah perangkat lunak berfungsi dengan benar. Pengujian black box merupakan metode perancang data uji yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak yang dibuat. Adapun hal-hal yang akan diuji menggunakan metode black box ini adalah sebagai berikut. Rencana pengujian. Rencana pengujian seperti di bawah ini, seperti tabel di bawah ini, yaitu rencana pengujian login, rencana pengujian transaksi penjualan, rencana pengujian pembelian barang, rencana pengujian tambah data, dan hasil pengujian. Berikut adalah hasil pengujian login dan hasil pengujian transaksi penjualan, hasil pengujian pembelian barang, dan hasil pengujian tambah data. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Sistem memberikan kemudahan penanganan dan pendataan untuk barang penjualan maupun pembelian dengan mengganti sistem lama yang masih manual dan memanfaatkan komputer yang sedang ada, sehingga dapat digunakan oleh bagian kasir dalam membantu proses pendataan barang. Yang kedua, sistem mampu memberikan hasil perhitungan penjualan yang benar. Selanjutnya, mempermudah pembuatan stok barang dan laporan transaksi yang dilakukan setiap harinya. Selanjutnya, sistem dapat menghasilkan laporan hasil laba yang didapat dari penjualan. Saran, adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut. Tampilan untuk program sendiri masih sederhana karena kendala dalam pengetahuan desain. Harusnya tampilan pada program ini bisa dibuat lebih elegan sehingga penggunaan akan lebih nyaman. Untuk kedepannya, jika sistem yang digunakan dapat berjalan dikelola dengan baik, sistem aplikasi akan dikembangkan lebih baik lagi. Di antaranya mengembangkan program ini agar dapat mempermudah kasir dalam menginput barang dan dengan cepat dan akurat. Tidak hanya untuk kasir saja, tetapi sistem yang akan dikembangkan oleh pelanggan juga, supaya dapat melakukan sebuah pembelian secara online. Baik, terima kasih, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.